Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ayu Salima dengan NIM 24000341114. Saya dari program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Saya ambil dengan judul seorang dokter yang mengunggah foto dan informasi kondisi pasien ke media sosial tanpa izin dari pasien. Nah, kasus ini dipilih karena di era digital saat ini penggunaan media sosial semakin meningkat. Namun, tenaga kesehatan tetap memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien. Nah, dari kasus ini kita dapat mempelajari nih bagaimana pentingnya profesionalisme dokter sekaligus penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama yaitu bayangkan nih ada seorang pasien, dia tuh datang ke rumah sakit karena mengalami penyakit yang cukup sensitif. Nah, setelah pasien selesai diperiksa, dokter merasa kasus tersebut menarik buat dibagiin di media sosial sebagai bahan edukasi. Dokter kemudian mengunggah foto pasien beserta hasil pemeriksaan dan menjelaskan penyakit pasien tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Nah, meskipun nama pasien di situ tidak disebutkan secara lengkap, tapi wajah pasien masih dapat dikenali sehingga identitasnya itu diketahui oleh orang lain atau masyarakat. Akibat unggahan tersebut, pasien merasa malu, kecewa, dan kehilangan kepercayaan kepada dokter maupun rumah sakit. Keluarga pasien juga merasa privasi mereka dilanggar. Kasus tersebut akhirnya menjadi perbincangan masyarakat dan menimbulkan kritik terhadap profesionalisme tenaga kesehatan. Nah, dalam kasus ini terdapat beberapa yang terlibat, yaitu dokter yang sebagai tenaga medis, terus pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, dari keluarga pasien, dari rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatannya, sama dari masyarakat yang melihat unggahan tersebut. Nah, permasalahan utama pada kasus ini yaitu pelanggaran kerahasiaan medis pasien yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam etika profesi kedokteran. Nah, selanjutnya pada kasus tersebut tindakan dokter termasuk bad practice karena dokter membagikan informasi medis pasien tanpa persetujuan dari pasien. Dalam profesi kedokteran, dokter memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan medis. Semua informasi yang diperoleh selama pemeriksaan, baik identitas pasien, riwayat penyakitnya, hasil labnya, maupun foto pasien, itu merupakan informasi yang bersifatnya rahasia. Nah, perilaku dokter tersebut melanggar beberapa nilai profesi kedokteran. Yang pertama nih, profesionalisme, di mana seorang dokter harus mampu menjaga batas antara kepentingan pribadi dengan kepentingan pasien. Mengunggah kasus pasien demi mendapatkan perhatian di media sosial itu bukan perilaku profesional. Yang kedua yaitu integritas, di mana dokter harus dapat dipercaya oleh pasien. Ketika dokter membocorkan informasi pasien, kepercayaan tersebut pastinya akan hilang dong. Nah, selanjutnya ada menghormati hak pasien atau autonomi. Pasien memilih hak untuk menentukan apakah informasi kesehatannya itu boleh dipublikasikan atau tidak. Nah, tanpa persetujuan pasien, dokter tidak boleh membagikan informasi tersebut. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki yang mewajibkan dokter itu menjaga rahasia kedokteran. Nah, dampak dari tindakan tersebut sangat besar. Bagi pasien dapat menyebabkan rasa malu, stres, bahkan trauma psikologis. Bagi keluarga pasien juga dapat menimbulkan rasa kecewa, kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan, seperti itu. Sedangkan bagi masyarakat, kasus ini dapat menurunkan kepercayaan kepada profesi dokter, sehingga masyarakat jadi ragu nih buat berobat atau menceritakan kondisi kesehatannya itu secara jujur.
Nah, selanjutnya yaitu sebagai seorang dokter, tindakan yang seharusnya dilakukan itu menjaga seluruh informasi pasien tetap bersifat rahasia. Apabila dokter ingin menggunakan kasus tersebut sebagai bahan edukasi, dokter harus terlebih dahulu memperoleh informed consent, yang dimana yaitu persetujuan dari pasien setelah memahami tujuan penggunaan data tersebut. Selain itu, identitas pasien juga harus benar-benar disamarkan sehingga pasien itu tidak dapat dikenali. Nah, dokter juga harus mengutamakan kepentingan dari pasien dibandingkan kepentingan diri sendiri pribadi, termasuk kepentingan mendapatkan popularitas di media sosial. Nah, nilai profesi yang diterapkan dalam best practice ini bisa meliputi profesionalisme, integritas, empati, tanggung jawab, menghormati hak pasien, serta menjaga kerahasiaan medis. Nah, apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan, pasien akan merasa lebih aman dan percaya kepada dokter. Nah, hubungan dokter dan pasien akan jadi lebih baik sehingga komunikasinya juga jadi lebih terbuka. Pada akhirnya, kualitas pelayanan kesehatan juga akan meningkat karena masyarakat itu memiliki kepercayaan dong terhadap profesi seorang dokter. Nah, selanjutnya yaitu kasus ini dia tuh sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seorang dokter harus memiliki moral dan hati nurani dalam menjalankan profesinya. Menjaga kerahasiaan pasien merupakan bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat serta memperoleh perlindungan terhadap martabat dan privasinya. Membocorkan informasi pasien itu merupakan tindakan yang tidak menghargai martabat manusia. Yang selanjutnya yaitu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan menghormati hak-haknya tanpa diskriminasi. Menjaga kerahasiaan pasien merupakan bagian dari pelayanan yang adil. Selain itu, nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat itu juga tercermin melalui kerjasama antara dokter, tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga untuk membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasarkan rasa saling percaya. Seperti itu. Terus dari kasus ini kita dapat saya belajar bahwa menjadi seorang dokter bukan hanya memiliki kemampuan medis yang baik, tetapi juga harus memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab yang tinggi. Kepercayaan pasien merupakan salah satu modal utama dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dokter harus menjaga kerahasiaan pasien serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Sebagai calon dokter, saya berharap dapat menerapkan nilai-nilai profesionalisme, etika kedokteran, dan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelayanan kesehatan yang saya berikan di masa depan. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.